Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Barukah Tutorial. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Semoga kalian yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya ingin mencontohkan pembuatan pola dasar pakaian wanita dengan sistem praktis. Di sini saya sudah mempunyai ukuran. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Mari kita simak videonya. Saya akan mencontohkan cara pembuatannya. Siapkan kertas pola dan alat-alatnya. Untuk pembuatan pola, saya mulai dari atas dulu ya teman-teman. Di sini saya sudah punya ukurannya, yaitu lingkar badannya itu 98 cm. Ini ukurannya agak besar. Jadi 98 kita bagi 4 sama dengan 24,5 cm, kemudian dikurangi 1. Jadi untuk pembuatan pola saya dimulai dari belakang dulu ya, dari badan belakang dulu. Jadi untuk badan belakangnya itu dikurangi 1, nanti untuk depannya ditambah 1. 98 dibagi 4 dikurangi 1. 98 dibagi 4 sama dengan 24,5, kemudian dikurangi 1 sama dengan 23,5 cm. Lalu kita titik di sini 23,5 cm, titik di sini, kemudian digaris seperti ini ya teman-teman. Ini langkah yang pertama. Untuk menggarisnya itu tidak perlu panjang-panjang, cukup segini aja kurang lebih. Oke. Ini langkah yang pertama, digaris ininya dulu ya teman-teman. Setelah digaris seperti ini, kemudian kita mulai dari atas dulu. Kita ambil dari sudut sini. Ini saya sudah kasih tanda huruf I ke I2 sama dengan 20 cm. Ini rumus ya teman-teman, bukan setengah lebar pundak, bukan. Ini rumus 20 cm. Ya, 20 cm. Kemudian untuk badan belakang turun 3,5 cm. Kita titik 3,5 cm. Titik. Kemudian digaris. Ini garis, digaris. Jadi pembuatannya dari atas dulu. 20 cm, turun 3,5, turun 3,5, kemudian garis dulu. Jadi seperti ini hasil awal. Kemudian setengah lebar pundak. Lebar pundaknya 38 cm. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini untuk setengah lebar pundaknya di sini. Setelah ketemu lebar pundak, lalu tentukan titik bahu. Untuk pengambilan ukuran dari titik I ke I1, ini untuk lingkar badan 90 sampai 96 sama dengan 7,5 cm. Untuk lingkar badan 97 sampai 106 sama dengan 8 cm. Untuk ukuran badan 107 sampai 114 8,5 cm. Untuk ukuran badan 108 sampai 122 9 cm. Karena ini lingkar badannya 98, maka saya ambil 8 cm. 8 cm.
dari titik I ke I1 8 cm. Kemudian turun 1,5 cm, ini untuk dasar ya, 1,5 cm, kemudian dibentuk. Dibentuk seperti ini hasilnya seperti ini, dibentuk sebagus mungkin ya teman-teman. Kemudian dari titik bahu leher ke titik bahu pundak digaris, garis seperti ini. Kemudian turun ke bawah ke lebar punggung. Ini lebar punggung ini kurang lebih 14 cm. Turun dari atas sampai garis lebar punggung itu kurang lebih 14 cm, tergantung orangnya ya. Ini untuk standar ukuran dewasa. Jadi setelah turun 14 lalu digaris. Garis seperti ini. Kemudian ambil setengah lebar punggung. Lebar punggungnya ada 35 cm. Kita bagi dua dulu, yaitu 17,5 cm. Titik 17,5 cm. Kemudian untuk menentukan garis lingkar badan, paskan dulu lingkar ketiaknya dengan cara di sini saya sudah mempunyai ukuran lingkar ketiak 46 cm. Jadi 46 cm kita bagi dua dulu sama dengan 23, kemudian dikurangi 1 sama dengan 22 cm. Jadi 22 kita taruh di ujung bahu, kemudian kita lingkarkan ke sini. Nah, setelah ketemu di titiknya, ini titiknya di sini, lalu kita titik. Anggap aja ini garis ini belum ada ya teman-teman. Caranya seperti itu. Nah, setelah ketemu titiknya, baru kita garis. Garis badannya dan garis kerung lengannya. Untuk menggarisnya ini dibikin sebagus mungkin ya teman-teman. Jangan terlalu berpatokan pada penggaris. Jadi dari penggaris ini itu harus agak dimainkan. Kan gini, sambil diputer penggarisnya. Yang penting hasilnya kelihatan bagus ya, proporsional. Jangan patah. Seperti ini. Ini rumusnya, dilingkarkan ke sini setengah lingkar ketiak dikurangi 1. Kemudian nanti setelah pola depannya dibuat, lalu dicek ukuran belakang ke depan, ini hasilnya harus ada 46. Seandainya kurang, teman-teman bisa turunkan. Seandainya lebih, teman-teman bisa naikkan. Yang penting hasilnya 46 cm. Begitu ya teman-teman. Kemudian kita turun lagi ke bawah ke garis pinggang. Untuk menentukan garis pinggang, kita ukur dulu panjang punggung ya. Nah, panjang punggungnya 38 cm ya, 38 cm. Kemudian kita titik 38, kita titik, kemudian digaris ini. Kemudian setelah digaris seperti ini, rumusnya 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 cm, kemudian ditambah 3. Tambah 3 itu untuk upnat ini ya, upnat ini 80 cm dibagi 4 sama dengan 20 cm.
kita kurangi 1 sama dengan 19 cm ini, kemudian ditambah 3 untuk kupnat ini. Setelah di titik seperti ini, lalu kita garis sampingnya ya teman-teman, digaris seperti ini, digaris sebagus mungkin ya teman-teman, jangan patah, sininya itu harus luas. Oke, setelah digaris seperti ini, lalu kita bikin kupnat. Nah, untuk kupnatnya jaraknya dari pinggir sini ya ke sini, ini samakan saja dengan setengah jarak dada dari sini ke sini. Jarak dadanya itu 18 cm, jadi setengahnya itu dari sini ke sini itu 9 cm. Oke, 9 cm. Kita samakan saja ya dengan depan. Setelah ketemu dari sini ke sini 9 lalu digaris. Garis lurus. Ya. Garis lurus. Kemudian dari garis badan ini turun 2 cm atau 3 cm. Jangan sampai titik ini menyentuh garis badan. Dikhawatirkan lingkar badannya itu nanti berkurang karena kecubit kupnat. Hanya diturunkan 2 cm. Kemudian untuk ke bawahnya itu turun 12 cm untuk ukuran standar. Jadi untuk ukuran standar itu 12 cm. Kemudian kalau ada orang yang panggulnya besar, yang nonjol ke belakang itu, ini usahakan kupnatnya itu turunnya bisa 8, bisa 9 atau 10, tergantung besarnya panggul orang. Oke. Kemudian dari garis tengah ini kita ambil ke kanan 1,5, ke kiri 1,5. Kemudian kita bentuk seperti ini ya teman-teman, untuk penggaris kupnatnya. Setelah pinggangnya selesai, kita turun ke bawah ke bagian pinggul. Untuk garis pinggul ini untuk ukuran standar itu turun 20 cm ya teman-teman, atau teman-teman boleh diukur sendiri ke orangnya. Cuman untuk standarnya 20 cm untuk orang dewasa. Setelah turun 20 cm, lalu kita garis seperti ini. Oke, kita garis seperti ini. Untuk rumusnya 1/4 lingkar pinggul dikurangi 1. Jadi untuk belakang itu semuanya dikurangi 1, nanti untuk depan ditambah 1. Lingkar pinggulnya itu 102 cm. Jadi 102 dibagi 4, 25,5, kemudian dikurangi 1 sama dengan 24,5. Di titik sini kemudian dibentuk seperti ini dengan penggaris pinggul. Dibentuknya yang bagus, yang proporsional. Oke, kita lanjut ke pembuatan pola depan. Untuk langkah yang pertama, kita ambil 1/4 lingkar badan ditambah 1. Lingkar badan 98 dibagi 4 ditambah 1 sama dengan 25,5 cm. Kemudian 25,5 cm, 25,5 cm, kemudian digaris lurus. Oke. Setelah ketemu garis seperti ini, kita mulai dari atas dulu. Langkah yang pertama untuk pembuatan pola depan, kita tentukan dulu titik ini ya teman-teman. Oke.
Kemudian seperti belakang tadi kita ambil 20 cm. 20 cm. Kemudian turun 4 cm untuk badan depan. Jadi untuk badan depannya turunnya 4 cm. Kemudian digaris seperti ini. Garis, jadi digaris seperti ini, seperti badan belakang tadi. Kemudian setelah digaris seperti ini, kita tentukan titik bahu. Ini sama ya dengan belakang tadi, I ke I1 itu 8, maka untuk depan juga sama 8. Nah, untuk A ke B nya ditambah 1 ya teman-teman. Jadi ini 8 ditambah 1 sama dengan 9. Kemudian dibentuk menggunakan penggaris pola seperti ini. Dibentuknya yang bagus ya teman-teman. Jadi setelah dibentuk seperti ini, lalu kita garis titik leher ke titik ujung bahu. Garis seperti ini. Kemudian kita ukur bahu belakang. Ini ada 11,5 cm ya. Dari sini ke sini 11,5 cm. Kita samakan 11,5 cm. Setelah ketemu rumus atas, lalu turun ke bawah ke lebar muka. Untuk lebar muka, garisnya dari garis belakang kita teruskan dulu ke depan. Jadi seperti ini, ke depan. Nah, untuk pengambilan ukuran, tadi lebar mukanya itu 34 cm. Kita bagi 2 sama dengan 17 cm. Jadi dari B1 ke B2 itu 17 cm. Untuk ukuran setengah lebar muka. Kemudian di antara titik ujung bahu ke titik setengah lebar muka ke titik badan digaris dengan menggunakan penggaris pola. Jangan mengandalkan sepenuhnya menggunakan penggaris pola, harus agak dimainkan menggunakan piling yang menghasilkan seperti ini. Sambil garis, bisa sambil diputar penggarisnya, yang penting hasilnya bagus. Kira-kira kurang bagus nanti digaris lagi. Setelah depan dibikin seperti ini, kemudian dicek ukurannya. Tadi kan ada lingkar ketiaknya ada 46. Nah, saya kalau bikin pola ini dulu, saya bikin tangannya dulu dan diketemukan dulu lingkar ketiaknya, dan ketiaknya ada 46. Dicek. Nah, ini pas ya teman-teman, 46. Namun setelah lingkar ketiaknya keseluruhan dicek kurang dari 46, maka teman-teman bisa menurunkannya. Jadi ini fleksibel ya. Kemudian kita turun ke bawah untuk pengambilan pinggang. Jadi kita teruskan dulu garisnya dari garis belakang ke depan. Seperti ini, lurus ya. Kemudian turun 2 cm. Turun 2 cm. Kemudian untuk menentukan kupnatnya ini diukur tinggi dada ya teman-teman. Tinggi dada itu 26 cm. 26 cm tepatnya di sini. Kemudian dari 26 cm itu diturunkan lagi 2 cm untuk menentukan
tinggi kupnat. Oke. Setelah seperti ini, lalu kita bentuk kupnatnya dulu menggunakan penggaris seperti ini ya teman-teman. Oke, ini juga sama menggunakan penggaris seperti ini. Kalau yang bawah boleh lurus. Untuk turunnya 12 cm. Jadi dari sini ke sini itu setengah jarak dada, setengahnya itu 9, tarik garis lurus, kemudian dari garis as ini ke sini 1,5, ke sini 1,5, kemudian dibentuk seperti ini. Oke. Nah, ini tadi belum dijelaskan untuk pengambilan ukuran pinggangnya ini sama. Jadi untuk pengambilan ukuran pinggangnya 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ya untuk depan. Lingkar pinggangnya 80 dibagi 4 sama dengan 20 ditambah 1 sama dengan 21 sini. Kemudian ditambah 3 untuk kupnat. Setelah ketemu titik seperti ini barulah dibentuk. Oke. Kemudian turun ke bawah untuk pengambilan ukuran pinggul. Sama, kita teruskan garisnya dari belakang, kemudian turun 2 cm. Turun 2 cm. Nah, untuk pengambilan ukuran pinggulnya 1/4 lingkar pinggul ditambah 1. Jadi 102 dibagi 4 sama dengan 20. 5,5 ditambah 1 jadi 26,5 di sini. Kemudian digaris seperti ini. Ini untuk pola dasar. Adapun nanti prakteknya nanti dikombinasikan lagi sesuai model. Ini dasar seperti ini. Ini dasarnya seperti ini. Jadi bagus enggaknya baju tergantung pola dasarnya teman-teman. Jadi kalau pola dasarnya udah bagus, insya Allah nanti bajunya pun akan hasilnya bagus dan nyaman dipakainya. Oke, sudah jelas ya teman-teman untuk pembuatan polanya. Oke, itu tadi teman-teman cara pembuatan pola lengan pakaian wanita. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Tolong bantu support channel ini agar channel saya ini semakin berkembang. Untuk kalian yang sudah support channel ini, saya doakan mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.